Terima kasih karena sudah. Oke, kita akan membahas tentang kondisi geografi Indonesia. Letak Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan garis bujur dan garis lintang, juga koordinat. Garis bujur adalah garis-garis tengah lingkaran yang membujur dari kutub utara sampai kutub selatan. Garis lintang adalah garis-garis lingkaran yang sejajar dengan khatulistiwa. Koordinat adalah titik perpotongan atau pertemuan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis Indonesia adalah Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra dan berbatasan langsung dengan beberapa negara. Letak astronomis Indonesia adalah Indonesia berada di antara 6 LU sampai 11 LS dan 95 BT sampai 141 BT. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang fungsinya membagi dua bagian bumi, yaitu bagian utara dan bagian selatan. 0 derajat garis lintang berada di garis khatulistiwa. Garis bujur fungsinya membagi waktu setiap 15 derajat bujur. Garis 0 derajat garis bujur berada di kota Greenwich yang terletak di Inggris. Garis lintang dan garis bujur bila disatukan dapat menjadi koordinat. Jadi koordinat itu perpotongan atau pertemuan antara garis lintang dan garis bujur, yaitu koordinat. Pengaruh letak Indonesia, pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia berada di lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia yang menunjang kegiatan perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Indonesia beriklim muson yang menimbulkan musim kemarau dan musim hujan. Indonesia banyak mendapat pengaruh kebudayaan asing seperti teknologi, seni, bahasa, dan kebiasaan atau adat istiadat. Pengaruh letak astronomis Indonesia yaitu Indonesia beriklim tropis. Indonesia memiliki 3 waktu yaitu WIB, WITA, dan WIT. WIB itu waktu Indonesia Barat, WITA itu waktu Indonesia Tengah, dan WIT itu waktu Indonesia Timur. Angin muson dan angin pasat. Angin muson adalah angin yang bertiup pada waktu atau musim tertentu. Angin muson timur atau tenggara musim kemarau dari April sampai September. Angin muson barat atau barat daya adalah angin muson yang yaitu musim penghujan dari Oktober sampai Maret. Angin pasat adalah angin yang berasal dari Samudra Pasifik atau iklim sedang yang menuju khatulistiwa yang membawa uap air. Karena berasal dari dari perairan, ini dari Samudra Pasifik, jadi membawa banyak air. Terus luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas dan terbanyak jumlah pulaunya, yaitu 17.504 buah pulau. Luas wilayah Indonesia yaitu 5.148.111 km persegi, terdiri dari daratan 1.850.754 km persegi dan perairan 325.357 km persegi. Jadinya bagian Indonesia itu 1/3-nya itu terdiri hanya dari daratan, 2/3-nya itu dari lautan atau perairan. Terus pembagian wilayah Indonesia. Awal Indonesia merdeka hanya 8 provinsi. Sekarang 34 provinsi. Provinsi-provinsi di Indonesia sekarang. Jadi kalian bisa lihat ya di sini. Nih, ada Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Papua, Maluku Utara, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Terus batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Terus di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Terus di sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, Timur Leste, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik.
Kondisi iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah tertentu yang meliputi wilayah luas dalam periode yang lama. Iklim matahari. Iklim berdasarkan penyerapan matahari oleh permukaan bumi. Iklim tropis, oleh permukaan bumi berdasarkan iklim dunia. Jadi di iklim dunia itu ada 3. Yang pertama iklim tropis, iklim sedang, dan dingin. Iklim tropis. Iklim tropis itu areanya 23,5 sampai 23,5 LS. Ciri-cirinya mana ya? Oh, maaf. Di bawahnya lagi, sabar. Cirinya suhu panas sepanjang tahun, tidak terdapat pergantian musim. Terus iklim sedang. Areanya itu 23,5 LU sampai 66,5 LU dan 23,5 LS dan 66,5 LS. Ciri-cirinya mengalami pergantian musim dan panas dan dingin, selingannya semi dan gugur. Terus iklim dingin. Areanya 66,5 sampai LU 90 dan 66,5 sampai 66,5 LS sampai 90 LS. Ciri-cirinya suhu dingin sepanjang tahun, tidak dapat pergantian, jadi nggak ada pergantiannya. Kalau umpamanya iklim tropis ini suhu panas setiap tahun. Kenapa Indonesia ada musim penghujan? Karena Indonesia itu ada angin muson angin muson timur. Angin muson barat dan angin pasat. Nih, angin muson barat daya, angin musim penghujan dari Oktober sampai Maret. Terus angin pasat adalah angin yang berasal dari Samudra Pasifik atau iklim sedang yang membawa uap air. Jadinya saat bulan Oktober sampai Maret itu Indonesia itu hujan. Jadinya kalau umpamanya negara-negara yang bukan kayak Indonesia berada di garis khatulistiwa, mereka nggak ada hujan. Suhu panas setiap tahun. Karena Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, jadi Indonesia mempunyai 2 musim. Itu juga karena ada angin muson barat, timur, habis itu ada angin pasat, begitu ya. Terus kalau umpama iklim sedang itu memiliki 4 musim. Yang pertama musim panas dan dingin dan selingannya semi dan gugur. Jadi semi dan gugur ini fungsinya itu umpamanya semi dari musim dingin ke musim panas. Kalau umpamanya gugur itu dari musim panas ke musim dingin. Terus berulang setiap tahun. Terus kalau iklim dingin ini suhu dingin sepanjang tahun, tidak dapat pergantian, gitu ya. Terus macam-macam iklim di Indonesia. Yang pertama ada iklim musim atau iklim muson. Iklim musim atau iklim muson terjadi karena pengaruh angin musiman yang berubah-ubah dan berganti-ganti arah setiap 6 bulan atau setengah tahun. Iklim musim atau iklim muson ada 2 jenis, yaitu angin musim barat daya atau angin muson barat sama aja, dan angin musim tenggara atau angin muson timur. Terus angin muson barat. Angin muson barat bertiup antara bulan November sampai dengan bulan April. Ketika kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan, pada saat itu penyinaran matahari di benua Australia lebih tinggi daripada penyinaran matahari di benua Asia. Hal ini mengakibatkan udara di benua Australia bertekanan minimum, sedangkan di atas benua Asia bertekanan maksimum, sehingga bertiuplah angin dari Asia ke Australia. Angin dari Asia itu kan membawa banyak uap air, sedangkan angin dari Australia berarti angin yang tidak membawa banyak uap air. Jadinya terjadi musim hujan karena angin dari Asia ke Australia. Karena Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, jadinya kan lewat kan Indonesia itu, maksudnya itu Indonesia itu lewat, jadi anginnya itu lewat Indonesia dulu. Jadi begitu ya. Terus macam-macam masih sama. Angin muson timur. Angin muson timur bertiup antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober ketika kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara. Saat itu penyinaran matahari di benua Asia lebih tinggi daripada penyinaran matahari di benua Australia. Akibatnya udara di benua Australia bertekanan maksimum, sedangkan udara di benua Australia bertekanan minimum. Jadi udara di atas benua Australia itu bertekanan maksimum, sehingga bertiuplah angin dari Australia ke Asia. Gimana? Begitu ya, kedudukan semu matahari di sebelah utara.
Penyinaran matahari. Benua Asia lebih tinggi daripada penyinaran matahari di benua Australia. Akibatnya udara di atas benua Australia bertekanan maksimum, sedangkan bertiuplah angin dari Australia ke Asia. Karena dari Australia itu adalah daratan, jadinya tidak membawa banyak uap air. Jadi ya bisa aja kemarau. Nanti kita bahas ya. Terus iklim tropika atau iklim panas. Iklim tropika atau panas berada di sekitar garis khatulistiwa dan area 23,5 sampai 23,5 LS, jadi tropis. Rata-rata suhu udara harian bulanan tahunan tinggi lebih dari 18 Celcius. Pada iklim tropika yang bersifat panas ini mengakibatkan banyak hujan yang dikenal dengan sebagai hujan zenital atau hujan naik tropika. Nih gerak semu tahunan matahari. Jadi ini ya. Jadi dari tanggal 21 Maret ke 21 Juni. Terus dari tanggal 21 Juni ke 23 September. Habis itu dari 23 September ke 22 Desember. Habis itu dari tanggal 22 Desember ke 21 Maret lagi. Jadi berulang-ulang setiap tahun. Ini ya, ada ininya, aku kasih tanggalannya. Maksudnya itu waktunya. Terus musim di Indonesia. Musim hujan. Musim hujan adalah periode yang memiliki jumlah curah hujan yang besar. Musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan November sampai dengan bulan April. Musim hujan di Indonesia ditandai dengan datangnya embusan dari, angin dari benua Asia yang bertekanan tinggi ke benua Australia yang bertekanan rendah. Embusan angin dari benua Asia ini membawa banyak uap air sehingga wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Terus musim kemarau. Musim kemarau adalah periode yang ditandai dengan jumlah curah hujan yang kecil sekali atau kadang-kadang sama sekali tidak ada hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Musim kemarau di Indonesia ditandai dengan adanya embusan angin dari benua Australia ke benua Asia. Benua Australia yang bertekanan tinggi di Asia yang bertekanan rendah. Embusan angin ini sedikit membawa uap air sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Terus musim pancaroba. Musim pancaroba adalah musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dan musim kemarau ke musim hujan. Pancaroba di Indonesia terjadi antara bulan Maret sampai April dan bulan September sampai Oktober. Terjadinya musim pancaroba di Indonesia disebabkan pada saat itu arah embusan angin tidak menentu atau selalu berubah-ubah. Keadaan geologi wilayah Indonesia. Kita udah masuk geologi ya. Keadaan geologi adalah keadaan suatu wilayah berdasarkan keadaan batuannya. Geologi adalah ilmu yang mempelajari material bumi secara menyeluruh, seperti tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Batuan adalah semua benda-benda baik padat, baik berupa mineral yang membentuk bagian utama dari kerak bumi. Jadi kerak bumi, kulit bumi atau litosfer, kerak bumi adalah bagian terluar dari permukaan bumi yang berbentuk padat. Nih, jadi di sini itu ada ya gambar. Aduh, terlalu zoom in. Jadi ini kerak bumi nih, bagian terluar bumi. Jadi kita injek tanah itu kerak bumi. Cuman bagian paling luar. Terus mantel bumi, ini mantel bumi, habis itu ini inti luar, terus ini inti dalam. Begitu ya. Jadi kerak bumi bagian terluar dari planet bumi yang berbentuk padat. Nah, struktur gunung api untuk pembentukan batuan. Struktur gunung api. Nah, jadi ini ya struktur gunung apinya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kayaknya aku cuma bikin sampai 3 part aja ya. Cukup kan 3 part? Jadi gak usah masuk Zoom lagi. Aku usahain. Aku bikin video ini. Apa? Enggak, cuma bilang oke doang. Oh ya oke. Jadi aku ini mau usahakan bikin video ini sesingkat mungkin tapi sepadat mungkin. Jadinya orang nonton itu nggak bosen. Sama Zoom ini kan orang masuk keluar kan bosen. Aku pun juga bosen. Bikin Zoom, foto, kirim link. Gitu terus. Tapi pas ngajarnya itu seru. Semoga kalian juga ikutan seru ya. Terus penggolongan dan proses pembentukan batuan. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Jenis batuan beku.
jenis batuan beku dalam atau batuan plutonik membeku dalam dapur magma. Nah, ini nih, dapur magma ini yang nomor 1 nih, dapur magma. Nah, ini. Jadi membekunya tuh di sekitar nah sini nih, sekitar sini. Kan ini kan kayak ada celah-celah. Nah, ini nanti membekunya di sini. Nanti kalau umpamanya gunung apinya udah nggak aktif, nanti kan dingin tuh bawahnya. Nanti akan beku, menjadi batuan beku dalam atau plutonik. Membeku dalam dapur magma yang terdiri atas kristal-kristal besar, contohnya granit, peridotit atau peredotit, dan gabbro. Terus batuan beku gang atau korok, membengkuk antara gang atau celah lapisan. Nah, ini nih. Nah, jadinya batuan korok atau batuan gang itu, batuan beku dalam gang itu ya ini nih, nomor 6 dan 5. Nanti membekunya di sini. Nanti kalau umpamanya gunung apinya udah nggak aktif, nanti kan membeku semua nih. Nah, nanti membekunya di sini nih, 5 dan 6. Jadinya maksudnya ini batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok. Membeku antara gang atau celah lapisan dalam terdiri atas kristal kecil, contohnya granit, peridotim, dan porfir. Terus batuan beku luar. Batuan lelehan. Membeku di luar kulit bumi ketika gunung api menyembur cair pijar dan tidak mengandung kristal. Contoh andesit, basalt, dan obsidian. Terus ini penggolongan batuannya ya. Sebenarnya aku itu suka sama materinya Keisha. Soalnya lengkap. Mana ya? Materi Geo Remaster namanya itu. Nah, ini. Soalnya lengkap penjelasannya. Kalian boleh sambil buka ya, soalnya nanti ada yang pecah-pecah. Aku juga sambil buka HP ku. Lengkap ini di materinya Keisha tentang apa itu batuan itu, terus apa itu batuan ini, batuan anu. Jadi umpamanya batuan metamorf. Batuan metamorf itu jenis-jenisnya dijelasin. Kalau aku kan cuma sekilas. Aku cuma ikutin aja yang di buku. Nanti di-upload ya, tenang aja. Ini lagi download. Bukan download sih, loading. Yes, anime isekai lagi. Ini kayaknya genre berbahaya. Ya, betul. Yes, tapi ada slice of life. Cuman genre-nya terlalu gimana ya? Tunggu ya, sabar. Maaf kalau aku tadi agak berisik. Soalnya aku lagi di Muse Indonesia ada anime baru. Namanya, ini subtitle bahasa Indonesia, Senko si Rubah Penolong. Kayak dongeng aja ya. Padahal ya, genre komedi, romansa, kehidupan sehari-hari, atau slice of life yang aku sering bilang itu. Terus sama supernatural. Atau kalau bahasa Jepang itu Sewaki Kitsune no Senko-san. Jadi sewayaki. Sewayaki itu kalau nggak salah ya, apa ya? Oh, ini apa meh? Sewayaki itu jenis rubah. Kalau nggak salah ya. Terus Kitsune itu kayak rubah Naruto, ekor 9. Terus kalau no, Senko-san. Senko-san itu nama orangnya. Senko, si rubah penolong. Maaf kalau aku tadi sedikit menambahkan. Ini mungkin aja bisa menjadi ilmu berbahasa Jepang. Aku cuman ngarang-ngarang, cuman aku usahakan yang terbaik untuk menjelaskan. Maaf ya kalau penjelasannya sampai ke anime-anime. Ya sudah. Nah, kita akan belajar ini batuan mana ya tadi PDF-ku. Nah, batuan sedimen. Batuan sedimen atau batuan endapan adalah batuan yang terbuat dari endapan bahan jenis hasil erosi yang terbawa oleh aliran air atau angin. Jenis batuan sedimennya ada batuan sedimen plastika, batuan sedimen kimia, terus batuan sedimen organik. Nah, di sini ada lengkap nih.
Nih. Batuan sedimen kelas ya. Enggak, aku ngantuk. Enggak. Batuan sedimen klastika, yaitu batuan sedimen klastika merupakan batuan sedimen yang bahannya berasal dari pecahan-pecahan batu yang pernah ada sebelumnya. Contohnya nih, batu pasir, biji besi, dan batu konglomerat. Kalau konglomerat, nah itu lain lagi. Itu ini apa mah? Sidang MPR. Ya. Ini emang nggak di share screen ya? Hah? Oh belum ya, tunggu sabar. Tunggu ya, sabar aku. Oh ya, tadi aku belum share screen. Maaf. Oke, sudah? Masih loading. Oke, udah. Nih, batuan sedimen klastika yang tadi aku jelasin. Batuan sedimen klastika merupakan batuan sedimen yang bahannya berasal dari pecahan-pecahan batuan yang pernah ada sebelumnya. Contohnya batu pasir, biji besi, dan batu konglomerat. Kalau konglomerat itu lain lagi, itu sidang MPR seingatku. Yang akhirnya akhirnya jadi kericuhan antara mahasiswa dengan DPR, sidang DPR atau MPR ya lupa. Terus batuan sedimen kimia. Batuan sedimen kimia merupakan batuan sedimen yang berasal dari proses kimia. Contohnya limestone, chalk, travertine, mergel, dan dolomite. Jadinya ini batuan-batuan yang menggunakan bahan kimia. Jadi mungkin prosesnya lebih cepat. Bisa buat perhiasan atau buat apa. Terus batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik merupakan batuan yang terbentuk dan pengendapan sisa-sisa bagian makhluk hidup dan mineral-mineral yang dihasilkannya. Contohnya batu bara, endapan diatomae, dan batu karang. Ini bikinnya lama ya kalau batuan sedimen organik. Bisa beratus-ratusan tahun. Bisa bermiliar-miliaran tahun, triliun-triliunan tahun. Oke? Terus aku kembali dulu ke PDF-ku. Nah, contohnya batuan sedimen adalah konglomerat, breksia, gipsum, batu bara, dan batu gamping atau kapur. Terus penggolongan proses pembentukan. Ini masih sama ya. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah bentuk batuan beku atau sedimen yang mengalami perubahan sifat dan bentuknya karena mengalami perubahan sifat dan bentuknya karena mengalami peningkatan tekanan dan suhu di dalam kerak bumi. Ada 3 macam proses metamorfosisnya. Yang pertama, batuan metamorf termal, yaitu dengan sentuhan magma, terus metamorfosis dinamo dengan peristiwa tektonik, terus metamorfosis regional, tekanan seluruh lapisan. Oke, ini aku kembali ke ininya Keisha. Batuan metamorf termal. Batuan metamorf termal merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosis apa ini? Sendu ya ini. Tunggu, kalian bisa sambil buka di HP ya. Jadinya ini sentuh dengan atau metamorf sentuh dengan mengalami proses metamorf sentuh. Di mana metamorfosis jenis ini merupakan metamorfosis yang terjadi saat batu-batuan mengalami sentuhan oleh magma panas di sekitar dapur magma atau tubuh batuan intrusif. Contoh batu kapur, gamping menjadi marmer. Jadi kan batu metamorf atau metamorfosis, jadi kan berubah. Oke, waktunya sisa 10 menit. Batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo merupakan metamorfosis yang terjadi di mana ada batuan yang terkena tekanan yang berasal dari peristiwa tektonik pada kulit bumi, hanya terjadi di bagian atas, sehingga akan mengalami metamorfosis. Contoh batu lumpur, batu mudstone menjadi batu tulis atau step. Kalian bisa sambil buka HP-nya ya. Di situ batuan metamorf regional. Batuan metamorf regional merupakan metamorfosis yang mengenai daerah yang sangat luas yang terjadi di bagian bawah kerak bumi akibat dari tekanan seluruh terbentuk, yakni skis,
mica, filith, apa ini? Ya, filith dan gneiss. Batuan dapat mengalami metamorfosis hanya dengan apabila berada kedalaman besar di bawah permukaan bumi, mengalami suhu yang tinggi dan juga mengalami tekanan yang besar disebabkan oleh berat yang sangat besar dan lapisan-lapisan batuan yang berada di atasnya dan akan mengganggu struktur bumi. Jadinya batuan metamorf regional ini kayak ditempa. Jadi kan tangtung ketemu bagian bawah sama atas, sama dengan umpamanya batuan metamorf dia dinamo itu atau metamorfosis yang karena tektonik, dia itu apa namanya? Cuman kayak apa ya? Lihat ya, nih. Jadi umpamanya ini ada batuan nih, terus ketabrak terus. Nah, kayak gini, kurang lebih kayak di tempat, cuman lebih horizontal bukan vertikal. Habis itu kalau umpamanya regional, umpamanya ini ada batuan, terus ini ada atasnya, turun. Nah, di tempat terus dengan sentuhan dengan, jadi regional ini gabungan antara thermal dan dinamo. Cuman di bawah permukaan kerak bumi. Ya. Oke, aku lanjutkan. Oke. Terus tambahan nih, meteor. Meteor dari debu, batuan meteor atau meteorit adalah batuan yang berasal dari luar angkasa yang jatuh di permukaan bumi, tapi jumlahnya sangat sedikit. Meteor berasal dari debu, pasir, dan kerikil angkasa luar yang bertebaran bebas hingga menembus lapisan atmosfer. Nah, ini ada contoh-contoh ya, batuan beku, batuan sedimen, metamorf, terus batuan meteor. Terus keadaan geologis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di atas wilayah pertemuan 3 lempeng benua. Lempeng Samudra Pasifik Hindia, lempeng benua Asia, lempeng Samudra Pasifik. Akibatnya di wilayah Indonesia rawan terjadi gempa tektonis. Wilayah Indonesia terletak di pertemuan Ring of Fire, lingkaran Pasifik dan lingkaran Mediterania, yaitu deretan pegunungan sirkum, lingkaran Pasifik dan lingkaran Mediterania. Deretan sirkum Pasifik terdiri dari pegunungan di Sulawesi Utara, Halmahera, Maluku, dan Papua. Deretan sirkum Mediterania terdiri dari pegunungan. Akibatnya, di wilayah Indonesia banyak terdapat gunung berapi, memiliki potensi bencana gunung meletus, memiliki banyak jenis barang tambang. Wilayah Indonesia tanahnya subur karena banyak gunung berapi, jadinya wilayah Indonesia pasti subur. Umpamanya gunungnya meletus, duar, kan keluar tuh abu-abunya. Nanti abu-abunya itu walaupun awal-awal merosakkan, maksudnya itu merugikan, tapi nanti lama-kelamaan bisa membuat tanah subur. Begitu ya. Terus keadaan geologis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan bagian dari benua Asia dan Australia, sehingga terdapat 2 wilayah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda yang ini nih, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Jadinya dangkalan dulu itu Indonesia dan Australia itu menyatu, cuma bagian Papuanya doang tapi. Jadi Papua sama Australia ini menyatu dulu. Sama ini dulu itu Indonesia itu ini menyatu nih. Soalnya ada dangkalan yang biru-biru muda ini dangkalan ya. Dulu itu menyatu Malaysia, Kalimantan, Malaysia ini Brunei, Filipina juga nih agak sedikit nyambung. Terus bagian Asia Tenggara dulu itu menyatu dengan Indonesia, maksudnya itu satu wilayah. Tapi karena mungkin dulu itu pasti terjadi gempa tektonis, pergerakan lempeng, jadinya tenggelam dan hanya menyisakan ini dangkalan, yaitu kalau di Indonesia itu ada dangkalan Sunda ini dan dangkalan Sahul, yang ini di dangkalan Sahul. Nah, ini lempeng tektonik dunia dan Indonesia. Ini lempeng tektonik Indonesia nih. Terus ini lempeng dunianya. Jadi ini Ring of Fire. Jadi Ring of Fire ini lempeng di Samudra Pasifik. Jadinya di pinggir-pinggir lempeng Ring of Fire itu banyak gunung berapi. Kenapa? Soalnya nih, aku jelaskan ya. Kan ini kan pinggiran nih. Jadinya kalau mau terjadi gempa kan begini. Nah, ini kan nanti kan bisa berubah jadi gunung. Jadi begitu ya.
Jadi karena di pinggir-pinggir, jadi kan lihat nih, tanda yang ini kan kayak apa ya? Maju gitu gimana ya? Jadi ya lempeng itu semakin gimana ya? Susah sih menjelaskan ya. Jadi lempeng itu semakin maju. Lempeng Ring of Fire ya. Jadi ya kayak menekan gitu. Jadinya bisa membuat gunung berapi. Begitu ya. Habis itu tunggu sabar. Aku ke WA dulu, habis itu ke iklim Junghun. Masih ada kan share screen ya? Iklim Junghun. Tunggu sabar. Iklim Junghun. Nah, ini. Ini pembahasan terakhir. Aku sengaja nggak masukin soalnya aku ya males. Iklim Junghun. Dia berdasarkan iklim panas di atas. Yang atas dia itu 2.500 meter. Terus jenis iklimnya, jenis panas ketinggiannya ini 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Jenis tanamannya padi, kelapa, jagung, pisang, nanas, dan palawijaya. Palawijaya ini pala, tahu kan pohon pala? Terus aku lanjutkan ya. Sedang, iklim sedang. Ketinggiannya 650 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Jenis tanamannya itu kopi, karet, cengkeh atau cengkeh, coklat, kelapa sawit, dan lain-lain. Terus iklim sejuk. Ketinggiannya 1.500 sampai 2.500. Terus jenis tanamannya itu teh, kina, sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan. Di situ iklim dingin yang terakhir. Ketinggiannya 2.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman berdaun jarum. Contohnya nih, cemara, pinus, lumut. Kan itu kan tajam-tajam. Maksudnya itu gimana ya? Lancip. Nih ya. Aku tunjukin nih. Tunggu sabar. Aku buka Google nih. Tunggu ya, sabar. Nah, aduh. Tunggu ya, sabar. Aku stop share dulu. Aduh, ini waktunya udah mau habis. Mana sih ini? Nah. Pohon cemara dan pinus ya. Nih kan daunnya kan tajam-tajam. Nih, lihat kan daunnya tajam-tajam begini. Ini yang dimaksud dengan daun tajam. Habis itu pohon pinus. Pinus kurang lebih. Nah, ini nih pohon bukan. Kalau nggak salah sih pinus ya kurang lebih sama. Kalau nah, ini pohon pinus nih. Tajam-tajam juga ini. Nih, tajam-tajam juga nih kira-kira. Nih, tajam-tajam nih daun-daunnya. Oke? I know what a pine tree is. Iya. Kalau begitu, astagfirullahaladzim. Maaf, angin. Oke? Kenapa? Enggak, tadi pintu